Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, perkenalkan nama saya Jamroni. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 124020042. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia di Indonesia sendiri. Sejarah bahasa Indonesia merupakan perjalanan yang sangat mencerminkan perkembangan budaya dan masyarakat di Indonesia. Asal-usul dan pengaruh awal bahasa Indonesia yaitu bermula dari bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia merupakan bagian dari kelompok bahasa Austronesia yang diduga muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu. Para penutur bahasa Austronesia menyebab dari Taiwan ke berbagai kepulauan di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bahasa daerah. Sebelum adanya bahasa daerah, bahasa Indonesia, berbagai suku di Indonesia menggunakan bahasa daerah masing-masing seperti Jawa, Sunda, Batak, dan lainnya. Bahasa-bahasa ini digunakan hingga kini dan menjadi bagian penting dari warisan budaya. Pengaruh bahasa asing Sanskrit secara kedatangan agama Hindu dan Buddha. Bahasa Sanskerta memberikan banyak pengaruh pada kosakata dan istilah dalam bahasa lokal. Terus bahasa Arab. Dengan masuknya Islam pada abad ke-13, banyak kata dari bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa lokal, terutama dalam konteks agama dan budaya. Kemudian bahasa Belanda. Bahasa Belanda kolonisasi oleh Belanda yang dimulai pada abad ke-17, membawa banyak istilah Belanda ke dalam bahasa Indonesia, terutama dalam administrasi dan hukum. Kemudian bahasa Inggris. Bahasa Inggris setelah kemerdekaan, pengaruh bahasa Inggris semakin kuat, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Perkembangan bahasa Indonesia modern. Sumpah Pemuda pada tahun 1928, momentum penting dalam sejarah bahasa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda pada para pemuda dari berbagai suku dan daerah sepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nomor 1. Pada tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional dan resmi. Bahasa ini dijadikan alat komunikasi di berbagai sektor dari pemerintahan hingga pendidikan. Terus standarisasi dan pengembangan bahasa. Sejak tahun 1970, pemerintah Indonesia membentuk Pusat Bahasa atau yang sering kita sebut sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, untuk melakukan standarisasi dan pengembangan bahasa Indonesia. Penyusunan kamus dan pedoman tata bahasa yang sistematis membantu memperkuat penggunaan bahasa Indonesia di berbagai kalangan. Terus bahasa Indonesia di era globalisasi. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, bahasa Indonesia semakin dikenal secara global. Media sosial dan internet menjadi platform penting untuk penggunaan bahasa Indonesia maksudnya. Kemudian bahasa Indonesia terus diajarkan di berbagai jenjang pendidikan, dan semakin banyak buku, artikel, dan karya-karya dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan. Terus
tantangan dan peluang. Dalam komunikasi sehari-hari, sering kali muncul bahasa campuran atau bahasa gaul yang memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Ada tantangan dalam menjaga keasliannya bahasa Indonesia di tengah pengaruh bahasa asing yang kuat. Pengembangan bahasa yang sangat penting untuk generasi mendatang. Kemudian kesimpulan dari perkembangan bahasa Indonesia bagi saya adalah bahasa Indonesia adalah bahasa yang dinamis dan terus berkembang, mencerminkan keberagaman budaya dan etnis di Indonesia. Sebagai bahasa pemersatu, ia memainkan peran penting dalam identitas nasional dan komunikasi antar budaya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.